rasanya. Dan bahkan juga dibuat ketawaan. Namun saya tabok rasanya ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Nah ya memang sih, pada waktu lalu yaitu ada puisi dari Butet, yaitu budayawan. Akhirnya viral dan bahkan juga terjadi pro dan kontra di situ. Nah, menurut saya sih mendekati pemilu 2024 itu pasti akan adanya negatif campaign dan bahkan juga black campaign. Artinya apa? Nah, yang dilakukan Butet pada puisi tersebut adalah negatif campaign, tetapi bukan black campaign loh. Kalau negatif campaign itu yaitu menyerang dengan rekam jejaknya, tetapi bukan fitnah. Memang ada berita-berita yang menyebut seperti yang dikatakan Butet budayawan itu. Seperti ini. Ini masih terekam jelas yaitu Wiranto Prabowo diberhentikan karena ya seperti yang disebutkan Butet tersebut. Jadi itu adalah menurut saya memang negatif campaign. Besok akan terjadi lagi. Bahkan saat ini pun sudah terjadi black campaign, serangan hoax, fitnah dan lain sebagainya ke lawan politiknya, ke lawan capres tertentu. Nah itu yang tidak boleh, yaitu black campaign, yaitu menyerang dengan narasi hoax, fitnah dan lain sebagainya. Tetapi kalau negatif campaign, yaitu menyerang dengan rekam jejak masa lalu yang menurut penyebar tersebut jangan dipilih karena dia pernah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Walaupun saat ini juga masih menjadi perdebatan pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, tetapi pada waktu lalu ada rekam jejak digitalnya. Di sini Fadlizon bahkan juga ya kepengen menabok Presiden Joko Widodo. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan Butet, yaitu membalas puisi dari Fadlizon ini? Ini pada tahun lalu, yaitu sebelum Pilpres 2019, alias video ini pada tahun 2018. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Retno Dumilah, rame-rame menghujat puisi Butet. Padahal dulu ada puisi Fadlizon ditujukan ke Jokowi, tapi tidak rame dihujat. Ya iya dong, dulu kan belum ada strategi foto berdua di spanduk. Apalagi saat ini ketika ada foto yang beredar ya, Fadlizon nampak turun 32 kilo, tampak kurus sekali. Nah, apakah itu ya setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo sebagai Menhan, akhirnya tidak pernah membuat puisi yang mengkritik pemerintah, akhirnya ya seperti itulah. Di sini video dari Fadlizon, ingin kutabok. Wow. Tabok rasanya. Dan bahkan juga dibuat ketawaan. Namun saya tabok rasanya ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Namun saya tabok rasanya ketika kau seenaknya naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Nah, kalau dibayangkan, menurut saya kalau puisi Fadlizon ini ya bisa jadi black campaign lah. Itu ingin kutabok rasanya, SMK dan apa, harga-harga melejit tinggi, menyusahkan rumah tangga. Menurut saya ya harga dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, harga kebutuhan pokok menurut saya cenderung stabil ya. Kalau di sini ini menurut saya black campaign lah. Tetapi kalau negatif campaign itu biasanya sih menurut fakta yang ada, tetapi memang negatif, rekam jejak yang negatif. Nah dari sini bahkan dari komentar-komentarnya yang menghujat dan nyinyir dengan puisi Pak Butet mendadak lebih penyair dari penyair. Fadlizon mau dong saya ditabok, yen wani yuk tabok aku, nggawe tanganmu dewe yo, tapi gentian. Yen tak tabok nyusep ojo dendam yo. Bedalah, yang satu politikus, yang satu budayawan kelas bawah. Kalau menurut saya sih ya nggak masalah lah negatif campaign, tetapi jangan black campaign menyerang hoax, fitnah dan lain sebagainya. Tapi di sini apa yang dikatakan Butet memang ada beritanya, ada rekam jejak digitalnya seperti ini. Ini bahkan dari Pak Wiranto pernah mengatakan hal seperti itu. Tetapi ya itu masa lalu, tetapi sekarang kita harus menyongsong masa depan yang lebih baik. Apalagi saat ini juga Pak Prabowo berada di dalam pemerintahan dan juga yang terpenting mau meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo. Tetapi kita harus benar-benar teliti. Memang rekam jejak harus dilihat lah untuk memimpin
negeri ini, apalagi untuk 5 tahun ke depan. Makanya menurut saya sih, lihat rekam jejaknya yang bagus dan tidak punya beban, itulah Ganjar Pranowo kalau menurut saya. Tetapi apapun itu, black campaign, negatif campaign menurut saya, apalagi di Indonesia, ya menurut saya tinggalkanlah hal seperti itu. Saya jadi ingat pada waktu dulu ya, Presiden Joko Widodo ketika mau mencalonkan sebagai presiden itu bahkan negatif campaign, black campaign semua ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Entah maksudnya apa. Tetapi semakin diserang, Presiden Joko Widodo juga semakin tinggi. Malah semakin tinggi, bukan malah semakin nyungsep, malah elektabilitasnya semakin tinggi. Makanya dari itu kita berkaca pada waktu lalu lah, yaitu Presiden Joko Widodo ketika dihujat, difitnah dan lain sebagainya, malah menjadikan Presiden Jokowi sebagai presiden hingga 2 periode. Jadi menurut saya black campaign, negatif campaign ya sudah tidak berguna lagi ya di Indonesia kalau menurut saya sih. Berkaca pada Pilpres 2014-2019, semakin dihujat, semakin difitnah, malah elektabilitasnya semakin tinggi. Jadi menurut saya sih pendukung Ganjar Pranowo ya lebih baik tidak usah menggunakan negatif campaign dan black campaign lah untuk mengkuatkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo sendiri. Menurut saya juga sudah jelas masyarakat sudah pintar dalam memilih seorang pemimpin untuk 5 tahun ke depan, yaitu lihat rekam jejaknya, dan yang paling penting adalah tidak mempunyai beban masa lalu. Itu yang paling penting sekali. Seperti Presiden Joko Widodo, tidak punya beban sehingga sangat mudah sekali dalam mengambil keputusan. Ya seperti mengambil alihan saham PT Freeport sebesar 51% dan bahkan juga mengambil gedung Granadi milik keluarga Cendana dan bahkan Taman Mini Indonesia Indah yang bertahun-tahun dikuasai oleh keluarga Cendana saat ini juga sudah berada di tangan Indonesia. Menurut saya itu yang keren. Makanya pilihlah pemimpin yang tidak mempunyai beban masa lalu. Menurut saya itu yang paling penting. Dari berita ini, yaitu dari Jawa Post, nyelekit Jokowi pakai diksi tabok, Fadlizon sindir lewat puisi. Ya memang saat itu tidak viral ya, apalagi saya juga tidak pernah mendengarkan puisi dari Fadlizon. Tetapi memang sangat kerennya budayawan Butet tersebut, yaitu pada acara Harlah Bung Karno pada 24 Juni yang lalu. Itu adalah momen yang sangat tepat sekali sehingga langsung viral, dan momennya sangat tepat ditayangkan di berbagai televisi swasta dan bahkan juga seluruh Indonesia. Jadi bisa langsung mendengar puisi dari Butet tersebut. Ini momen yang sangat keren sekali, jadi langsung viral hingga saat ini di media sosial Twitter. Geram dengan isu Partai Komunis Indonesia, petahana Joko Widodo berseloroh ingin menabok penyebar berita bohong tersebut. Pernyataan tersebut rupanya mendapat reaksi beragam, termasuk dari Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon. Seperti biasanya, Wakil Ketua DPR RI itu kembali menulis secarik puisi yang kemudian diunggah di akun Twitternya Fadlizon pada hari Sabtu 24 November yang lalu. Puisi kali ini diberi judul oleh Fadlizon, "Mau Saya Tabok Rasanya." Mirip sekali dengan pernyataan Jokowi yang ingin menabok membuat fitnah dirinya seorang aktivis PKI. Ya seharusnya kalau Fadlizon ada yang menyerang Presiden Joko Widodo dengan narasi seperti ini, ya seharusnya dibela. Itu menurut saya malah meningkatkan elektabilitas dari, makanya menurut saya stop black campaign tersebut, yaitu memang ya cenderung hoax dan fitnah lah.